Ia menulis tentang kebebasan, tentang perempuan yang berhak memilih hidupnya sendiri. Namun takdir justru membawanya menjadi istri keempat. Apakah ini pengkhianatan terhadap prinsipnya atau pengorbanan terbesar demi masa depan perempuan Indonesia? Inilah kisah Kartini yang jarang diceritakan. Di tengah tradisi yang mengikat perempuan pada ruang sempit bernama pingitan, lahirlah seorang gadis yang berani bermimpi lebih jauh dari zamannya. Ia adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Ropise Lagere School. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun, karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Sejak muda, pikirannya melampaui batas tembok rumahnya. Ia membaca. Ia menulis. Ia bertanya. Kami di sini terkurung. Kami tidak bebas, bahkan untuk menentukan nasib kami sendiri. Bagi Kartini, kebebasan bukan sekadar kata. Itu adalah hak. Hak untuk belajar, berpikir, dan hak untuk memilih pasangan hidup. Satu hal yang paling ia tentang adalah poligami. Bagi Kartini, poligami bukan sekadar tradisi. Itu adalah luka. Ia berujar, bagaimana mungkin seorang perempuan dapat merasa bahagia jika ia harus berbagi cinta suaminya? Ia melihat sendiri bagaimana perempuan kehilangan suara, kehilangan harga diri ketika menjadi salah satu dari banyak istri. Perkawinan di sini bukan soal cinta, tapi kewajiban, dan seringkali penderitaan. Kartini tidak hanya menolak, ia melawan dengan kata-kata. Surat-suratnya menjadi saksi bahwa ia bermimpi tentang pernikahan yang setara. Satu pria, satu wanita, saling menghormati. Dalam kumpulan suratnya kepada Stella Zehandelar, Kartini terus mengkritik soal poligami. Baginya, poligami adalah penderitaan yang tak terperikan bagi perempuan. Ia melihat sendiri bagaimana ibunya, Ngasirah, yang merupakan istri pertama, harus tersisih secara status karena bukan keturunan bangsawan. Kartini menulis dengan penuh amarah, bagaimana saya tidak akan menentang poligami. Segala sesuatu yang menyakiti hati perempuan adalah dosa bagi saya. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai idealisme. Di usia yang semakin dewasa, tekanan datang dari segala arah. Tradisi, keluarga, status bangsawan. Dan kemudian datanglah lamaran itu. Bupati Rembang. Seorang pria terhormat, berkuasa, terpandang, dan sudah memiliki 3 istri. Kartini dihadapkan pada pilihan yang selama ini ia tentang. Menolak atau menerima menjadi istri keempat. Apakah aku harus menyerah pada keadaan atau tetap bertahan pada prinsipku? Disinilah pertarungan terbesar Kartini terjadi. Bukan melawan dunia, tapi melawan dirinya sendiri. Ia tahu, menerima lamaran itu berarti mengkhianati sebagian dari keyakinannya. Namun menolak, bukanlah pilihan yang sederhana. Sebagai anak bangsawan Jawa, kehendak pribadi bukanlah segalanya. Ada kehormatan keluarga, ada struktur sosial, ada aturan yang tak tertulis namun mengikat. Kartini bukan perempuan yang menyerah tanpa makna.
Ia melihat sesuatu yang orang lain mungkin tidak melihatnya. Kesempatan. Bupati Rembang bukan pria biasa. Ia dikenal berpikiran lebih terbuka dibanding kebanyakan pria pada zamannya. Dan yang paling penting, ia mengizinkan Kartini untuk tetap bermimpi. Untuk tetap belajar. Untuk tetap menulis. Dan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Jika aku harus masuk ke dalam sistem maka aku akan mengubahnya dari dalam, gumam Kartini. Inilah titik baliknya. Bagi Kartini pernikahan itu bukan akhir tetapi alat. Tidak semua orang memahami pilihannya. Sebagian melihatnya sebagai pengkhianatan, terdengar suara sumbang masyarakat. Bukankah dia menentang poligami? Kenapa sekarang justru menerima? Apa bedanya dia dengan yang lain? Kekecewaan datang bahkan dari mereka yang mengaguminya. Kartini yang dulu menjadi simbol perlawanan kini dianggap tunduk pada tradisi. Setelah pernikahan sesuatu yang tak terduga terjadi. Kartini tidak kehilangan suaranya. Justru ia mendapatkan ruang. Ia mulai mewujudkan mimpinya. Mendirikan sekolah untuk perempuan. Mengajarkan membaca, menulis, dan berpikir. Langkah kecil namun revolusioner. Di tengah budaya yang membatasi perempuan Kartini membuka pintu. Apakah tujuannya tercapai? Tidak sepenuhnya. Waktunya terlalu singkat. Kartini wafat di usia 25 tahun hanya 4 hari setelah melahirkan. Namun benih yang ia tanam tumbuh. Sekolah perempuan mulai berkembang. Kesadaran mulai bangkit. Dan gagasannya hidup melalui surat-suratnya. Jadi, apakah Kartini gagal mempertahankan prinsipnya atau justru memilih jalan yang lebih sulit? Melawan dari luar adalah keberanian. Namun mengubah dari dalam membutuhkan pengorbanan. Kartini memilih yang kedua. Kartini bukan manusia sempurna. Ia ragu, takut. Ia terbelah antara idealisme dan kenyataan. Namun justru disitulah ia menjadi nyata. Kartini bukan hanya tentang kemenangan tapi tentang kompromi. Tentang strategi dan memilih berjuang meski harus terluka. Kadang, untuk mengubah dunia kita harus masuk ke dalamnya meski itu berarti mengorbankan sebagian dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel Obrolan Haris, tempat kita mengupas kisah-kisah penuh makna dari sudut yang berbeda. Bersama saya, Ken Utami. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.